jamaah, Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Materi kajian kita masih seputar aqobatul awaid, nafsu sebagai penghalang ibadah. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada kerusakan, mengajak kepada perbuatan yang jahat, kecuali nafsu yang dilindungi Allah, kecuali nafsu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsu yang sudah dibimbing dan diridhai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata muallif radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali itu namanya Abu Hamid bin Muhammad Ahmad Ghazali. Gurunya Al-Imamul Haramain. Nama gurunya Imamul Haramain. Nama aslinya Abu Ma'ani Abdul Malik Abi Muhammad Al-Juwaini. Lahir 409 Hijriah, wafat 479 Hijriah. Dikatakan Imamul Haramain, imam di dua tanah haram. Dia selama 4 tahun tinggal di Mekah dan tinggal di Madinah. Namanya Imamul Haramain. Aku berkata, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tilik olehmu hai laki-laki, rijalullah. Rajulun ismul mufrad untuk satu orang. Rajulun, ar-rajulu, ar-rijal, laki-laki, beberapa laki-laki. Tilik olehmu dan perhatikanmu wahai rijal, wahai laki-laki. Kalau rijal, laki-laki di dalam kitab tasawuf itu aulia-aulia itu, aulia-aulia Allah itu. Makanya kalau dikatakan rijalullah, laki-laki Tuhan, laki-laki Allah. Kalau sudah dikatakan laki-laki Allah, itu berarti aulia-aulia itu, kekasih-kekasih Allah itu. Inna alla awliya Allah la takhaf wa la tahzanun. Sedikit pun ya, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya aulia-aulia kami, mereka sedikit pun tidak ada sedih, dan tidak ada mereka itu merasa khawatir. Dengan dunia ini tak ada sedih mereka itu. Kekurangan dunia, benci orang kepadanya, enggak ada dalam hati itu. La tahzan, tak ada bersedih hati. Dia takut Allah yang benci kepadanya, bukan daripada benci manusia. Tilik olehmu hai laki-laki akan satu faedah yang memadarkan di kau, sangat penting, cukuplah untuk kita, yaitu bahwasanya apabila engkau perhatikan, engkau tilik padanya,
engkau mendapatkan padanya asal tiap fitnah dan kehinaan, kemaluan, hormatan. Kehinaan, hormatan. Tilik dan perhatikanlah olehmu wahai laki-laki satu hal yang berfaedah. Kalau perhatian kita kepadanya, kalau concern kita memperhatikan dia, apabila kita lihat dia, kita akan dapat akar daripada fitnah hidup itu. Kita akan mendapatkan penyebab fitnah itu datang dalam hidup ini. Penyebab cobaan-cobaan, bala, musibah yang datang kepada kita bisa tahu apa penyebab asalnya kalau kita mau memperhatikan dan mengkonsenkan dia. Jadi kalau kita mengkonsenkan dia, memperhatikan dia, memprioritaskannya, mengutamakan dia, kita akan dapat penyebab daripada fitnah dan jatuhnya martabat harga diri dan rendahnya kita di sisi Allah, dan celaka dan binasa dan dosa dan bala yang jatuh di dalam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul memperhatikan perjalanan hidup ini, kita akan dapat tahu apa penyebab kita ini mendapatkan bala dari Allah, hilang marwah, martabat dan rendah diri, tidak mulia di sisi Allah, dan binasa, rusak amal kita dan menghimpun dosa, dan jatuh sesemuanya itu kepada hamba Allah daripada permulaan kejadian hingga hari kiamat. Dari mulai diciptakan oleh Allah makhluk itu hingga sampai hari kiamat, begitulah kerjanya, menjerumuskan kita ke dalam lembah kebinasaan. Siapa dia? Nafsu. Nafsu. Kalau nafsu itu sudah berperan dalam hidup ini, semua fitnah datang. Mencari harta, kekayaan, memperturutkan hawa nafsu, timbul fitnah. Apa fitnah? Luput kita ibadah kepada Allah. Kalau untuk urusan ibadah cepat lesu, letih badan, tapi kok urusan dunia kuat. Ya kan Pak? Kuat. Kalau mau sembahyang asar lemah nih, tapi kalau undangan habis asar gimana? Oke. Buat tempat lagi pun. Keluar pula duit lagi. Tapi kok masuk tabung anak yatim 2.500. Tabungan yatim piatu 2,5. Itu duit bah tempat cabai. Apalagi fitnah tu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anakmu dapat melalaikan engkau dalam mengingat Allah. Sibuk masalah harta, kita tiap hari bekerja. Udah pulang jam 5, ambil lagi lembur sampai jam 8. Malam main lagi, jual bandrek. Bawa ini di sini pada itu. Gara-gara memenuhi
gara-gara memenuhi kebutuhan anak istri kita, sibuk kita terus dengan waktu itu, tak sempat kita mempersiapkan bekal kita lagi. Mikirkan istri pula, minggu mau arisan dia. Kadang dah dipesan, bang, minggu bang ya, arisan bang. Awak pun sibuk terus mencari. Itu fitnah. Harta, amwalakum wa auladakum an zikrillah. Janganlah harta dan anak dapat melalaikan kita mengingat Allah. Ini banyak yang tertimpa musibah seperti ini, banyak sekali ya. Orang-orang hanya memikirkan anaknya, dia tinggal semua ibadahnya semua. Anak awak besarkan, awak sekolahkan, awak mati pun tak ada dia ziarah kubur. Yang menolong itu adalah amal ibadah kita yang menolongnya. Jangan Bapak Ibu, prinsip murid, prinsip bagi orang yang berkehendak mencari ridha Allah, setiap penghalang di dalam mencapai ridha Allah, singkirkan dia. Itu sifat murid tuh. Ini kita ngaji tasawuf ya. Seorang murid yang mencari ridha Tuhan, yang mengharapkan dengan apa yang dijanjikan Allah, setiap sesuatu yang menghalangi ibadah, singkirkan dia, pinggirkan. Jangan dia dapat mencegah kita untuk beramal ibadah kepada Allah. Sebab apa? Tujuan hidup adalah beribadah. Itu maka aulia-aulia itu begitu. Tokak kali istri tak bisa diurus, campakkan. Bukan dicampakkan, dipulangkan balik-balik. Itu maksudnya lelok. Janganlah campak pula. Nanti ibu kami tokak lah, ibu campak pula kami. Artinya tak bisa lagi dibawa ke jalan Allah. Awak sembahyang, dia pergi main karaoke. Sembahyang subuh awak bangkitkan tak mau, terkangkang situ, dia terlantang macam buaya putih. Sarapan pagi tak dimasakkan ya awak. Dah letih awak manggil, yong sembahyang yong. Tak ada kata dia. Awak menuju jalan Allah, dia menuju jalan iblis. Udah, get out. Get out. Apa get out? Gerak, berangkat, ambus. Goodbye forever. Selamat tinggal selama-lamanya. Gitu juga ya. Itu bahasa Jawa itu. Ya tak bisa awak ibadah dibuatnya, nak ngaji tak bisa, diikat kaki awak pakai benang nilon. Nak sembahyang tak bisa semua. Akhirnya lama-lama awak meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Fitnah. Harta, anak. Itu makanya hidup ini jangan kita melebihi cinta yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Korbankan semua karena Allah dan Rasul itu. Bahkan kalau perlu jiwa kita pun kita korbankan, tubuh kita korbankan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak korban kita itu Bapak Ibu? Subuh-subuh jam 4:30, jam 4 sudah bangkit awak menghadap air berwudu, udah sujud kepada Allah, udah i'tidal, udah nyembah Tuhan, sampai nanti jam 6 baru selesai. Apa enggak korban kita itu badan? Seharusnya kalau tidur jam 10, bangkit jam 6, barulah 4 sehat 5 sempurna. Tegap pula memang, besar, tapi tempat neraka itu apa? Biarlah kau cuy, hancur ya kan, yang penting akhirat menang. Ini dah hancur, akhirat pula rusak pula lagi. Dua-dua pula hancur, dunia akhirat hancur. Dan nafsu itu menjatuhkan muruah, harga diri jatuh dibuat. Jahat nafsu itu.
Gara-gara dia kepingin pangkat yang tinggi, diinjak-injak bawah, dipitnah-pinah bawah, dijelek-jelekkan bawah supaya dia naik ke atas mendapatkan pangkat itu. Hilang malu gara-gara nafsu. Marwah hilang. Yang minta sedekah itu bukan kadang-kadang susah semua. Ada yang mampu tuh minta. Gara-gara nafsu kepingin dapat uang banyak, enak kerjanya, ambil gayung. Dibawanya gayung sampai marah bini, mana ada gayung ini? Rupanya laki bawa. Nagoya pula pakai gayung tadi, Jepang pula. Itu dekat Pekong tu, tengok. Pekong itu ni, Pekong laki-laki, Pekong betina. Jantan ni. Ada bentuknya macam jantan, Pekong jantan ni. Tengok situ, siapa yang situ tu duduk? Di bawah dupa pun ada situ dia. Hilang marwah harga diri gara-gara padahal ada yang dimakan, bukan tak ada. Cuma nak cari lebih supaya banyak penghasilan. Hilang malu. Apa penyebabnya? Hawa nafsu. Marwah hilang harga diri. Mencuri dah tak malu lagi. Tengoklah pejabat kita, tak semualah pula, sebagian. Maling di rakyat, tak ada malu, gelak juga dia, ketawa juga dia, senang hati. Datang pula awak tukang marhaban, disambut pula pulang sampai tolak al-badru. Orang yang pulang dari KPK, turun dari pesawat, disambut pakai marhaban, hebat dia. Betul awak, tak ada kerja lain ni. Kalau mau marhaban awak, laki awak pulang dari Laut Cumit 10 hari, pulang lah salah tengok dia pelantaran tu siapkan bertih di rumah. Orang ditangkap KPK pula marhaban. Tagih ya. Tola'al badru, senyum aja maling tadi, maling ya. Hebat betul katanya. Apa sebab tu? Hawa nafsu tu buatnya. Lalu kita terhina gara-gara hawa nafsu, rela kita dihina. Tengok orang Chinese tu, kalau ngasih duit dari celah kaca mobil aja campakkan. Dia tak mau megang, apa mesin kopik ni lagi, campak gini ya. Bongkok-bongkok orang Islam tu ngambil ke bawah. Hina. Akibat hawa nafsu. Jahat nafsu ini memang. Makanya kalau kita mampu meredamnya, berhasillah kita di dunia ini. Jangan diikuti kalian. Binasa dengan sebab nafsu, bisa saling bunuh-bunuhan. Al-qatilu wa maqtulu finnar. Pembunuh dan yang membunuh, dua-dua masuk neraka. Pembunuh dan yang kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Gara-gara apa? Hawa nafsu. Itulah Khobal dan Qabil itu. Gara-gara merebut cantik perempuan. Abang enggak yang cantik, kita memang enggak juga, cuman tak mampu awak, tak ada ya awak. Derat tak ada derat. Bukan tanda awak minang cantik-cantik itu. Tapi di manalah ya kan. Orang 38 dana semua. 3.800.000 itulah semua. Kulir arwah pun situ mana cukup nih. Nafsu binasa. Dan dosa yang kita buat itu disebabkan karena hawa nafsu. Dosa. Malas ibadah, kaslan. Muak beribadah, futur. Jenuh dengan ibadah. Kalau nafsunya tidak dinasihati, tidak dibimbing nafsunya, dibiarkan saja, maka nafsu itu menjadi jahat dia. Udah sampai tak bisa lagi kita mengendalikan nafsu itu, saking jahatnya nafsu itu lah. Kita sendiri aja tak mampu menahan diri kita lagi. Kita ikut arus nafsu itu. Begini. Tak mau dia tunduk kepada Allah. Itulah yang harus kita perangi. Maka jihadil akbar wa jihadil nafsi.
jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling penting. Tengok kita waktu pagi puasa, mantap tidak? Nyuci 2 ember, ya kan? Nyapu sampah, nyanyi-nyanyi pagi. Udah sore cungken buruk, sopo, udah kontong lagi. Pagi tadi tak beragak, semua dikerjakan menggalas dia. Udah berhadapan dengan teh manis dingin, dah maghrib, teh manis tadi belum lagi masukkan es tadi, udah diembat. Tak sabar lagi dia, nafsu. Semua di styling di muka tu nak dimakan. Styling muka. Saya ada ke lewat sini puasa. Ada tukang bubur pedas itu, langganan. Cuma tak mau saya lewat kali, nanti ibu-ibu dimanggil, malas saya. Itu saya lewat. Kalau awak tengok bubur pedas awak tu dalam mangkok, mau awak sendiri ngelibas. Seru. Itulah hawa nafsu. Semangka tu kalau menurutkan nafsu separuh untuk kita sebelah. Semangka tu Pak. Sirup kurnia tu berkeringat gelas tu di lantak sejuk. Gini-gini awak megang, seru. Itulah hawa nafsu itu ya. Makanya jangan biasakan kenyang makan supaya nafsu itu enggak kuat. Kita ni makan kok tak kenyang, tak siap. Mendadak tu belada, macam belang petek. Teraju ya mendadak. Siap makan kenyang menyanak ya, apa pun tak bisa buat lagi. Usah biasakan makan ini. Penyebab penyakit tu akibat makan kenyang. Itu hadis Rasul itu. Maka disuruh puasa. Dari makanan itulah banyak sumber datangnya penyakit. Kita dah kena penyakit baru jaga. Kalau belum pas terus. Tak dicek bu, jangan. Kalau dicek nanti tak bisa awak pantang-pantang lagi. Embat aja, diembat meninggal terus. Ya tak tahu dia bahaya. Tidak ibu cek gula, udah embat aja, usah dicek-cek. Diembat ada durian, 3 nabu dihantam, masuk berbuih. Besok Bilal datang, mati. Itu hawa nafsu. Kita ni betul Bapak Ibu, ngeri kali hawa nafsu kita. Ya, keinginan kita tu banyak betul, cuma tak tercapai aja. Kalau bangsa tercapai, maulah semua dah. Kalau guru saya bilang nak tu nak tu yang bayang-bayangan. Udah ada gulai, udah ada ikan goreng, enggak juga acar timun lagi. Udah ada ikan sambal, udah ada kangkung tumis, enggak juga tucu udang lagi. Udah ada tucu udang, udah ada ikan goreng, enggak juga lagi urap. Itu nak tu banyak ni nak. Tapi kalau sembahyang tak mau ditagih. Kan ditagih sembahyang. Habis sembahyang 2, kibas lagi sembahyang tasbih ada. Pahit. Cenderung semiroto. Berat. Apalagi kau dah belum puasa, tak ada baca tasbih habis sembahyang lagi. Bom tidur. Dengar pula kaji tidur ibadah, tidur ada kerja ibadah gaji. Entah macam mana tidur ibadah. Tidur ibadah tu, kalau datang awak ni ngumpat lagu, awak tidur ya ibadah lagi. Atau capek dia ibadah tu, lelah tertidur, tidur ibadah. Ini tidak sengaja diulik-ulik biji mata dekat guling ni. Kenapa tidur aja woi, kata laki, ibadah bang.
Kami ini pun gitu juga nafsu. Nah, Ustaz sekarang tanding-tandingan, yang sana Admax coklat, sini Admax biru. Bentang. Ustaz hari ini ngeri. Saya ngajar terbang macam Batman. Tekan kang. Itu honornya 400. Dia kasih 35, berhenti dia. Apa kata orang, tak ganti tak Admax. Alamak, ini dah segan aku pakai. Ini dah can-can orang tu. Mak tak ada dekat remote dah. Benda kecil pun tak. Tanding-tandingan. Ustaz Polan Ustaz udah pakai Fortuner. Ustaz mana? Bemo. Akhirnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Kemampuan kita tidak bisa disamakan kemampuan orang pembisnis. Yusuf Mansur itu itulah karena diikutinya orang pembisnis. Dia ustadz, nggak bisa diikuti. Ustadz ini terbatas. Kami ini terbatas sekali. Menjaga akhlak, halal haram, perhitungan. Mana bisa diikuti? Kata Pak Cik saya dulu, dia bilang ya, jangan diikuti buaya nyelam. Buaya itu memang tempatnya, awak nyelam, nungap. Awak ikuti orang yang mampu. Awak tak mampu, habislah. Mana? Pestan ibu iya, tapi nunggu keyboard Pak Hitam. Anak ni kepingin pula. La ilaha illallah. Antar 11 juta. Keyboard tadi 4,5 juta. Shooting club 7 juta. Tak ada orang pesta tadi. Itulah. Ikuti hawa seberapa ada je bikinnya kan. Ikhlas awalnya. Bukan Ustaz, dia ni anak kami yang paling tua, harus meriah sikit. Dah habis paling tua, ada pula nomor 2. Ini nomor 2 pula Ustaz kepingin pula dia. Ada je alasan. Ini bikin lagi bu, ini terakhir pula Ustaz. Tak mungkin tak dibikin, terakhir deh. Yang mampu-mampu aja dah. Tak mampu tak usah. Kalau yang tak mampu dimampu-mampukan, bertambah es belakang. Apa jadi? Tadi mampu, tak mampu dimampukan, bertambah es belakang. Jadi dia bilang mendatangkan dosa, bala yang jatuh di dalam makhluk Allah, itulah hawa nafsu. Dari semenjak dijadikan hawa nafsu tu hingga sampai kiamat, dia selalu bikin rusak aja. Dia selalu bikin kerusakan. Nafsu itu tidak mau ada batasan. Dia tidak mau ada penghalang. Dia mau bebas, ya kan? Itulah hawa nafsu. Bikin begini jangan, haram. Gini bang, tak boleh, haram tu. Payah kali pun bang Islam ni pun. Dengan banyak larangan tu dia merasa payah. Udah kalau payah silahkan keluar. Cari yang mudah, ya kan? Apa yang mudah? Agama lain. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki mukmin, mukmin. Siapa yang menghendaki kafir, kafir. Tak ada untung sama Allah. Kalau kita semua soleh taat, tak ada beruntung Tuhan. Kalau kita maksiat semua, tak ada rugi Allah. Allah tu adalah mustaghniyah. Dia kaya dari segala sesuatunya.
Dan ada kalanya nafsu itu bersekutuan dan bertolong dengan dia. Maka aku kata, kadang-kadang nafsu itu bersekutu dia dengan siapa? Dengan setan. Joen, itulah namanya CP, ya kan? CP. Kalau sudah setan menunggangi hawa nafsu, sudah kan? Jadilah dah tak terlawan lagi tu. Maka ada istilah nafsul amar. Nafsul amar itu perintah amarnya aja. Perintah nafsu itu aja diikutinya. Perintah Al-Quran, kalau Al-Quran mengatakan haram, tak mau dia mengikutinya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Udah, kipas. Kalau Rasul mencegah begini-begini, enggak ada tu, mitos. Kalau ulama mengatakan enggak ada tu, tukang dongeng, tukang obat. Enggak mau dia ada aturan-aturan dalam hidupnya. Itulah hawa nafsu. Coba tengok Bapak Ibu, perhatikan orang-orang mampu tu, orang-orang kaya. Orang-orang kaya tu kita tengok, kalau mereka tu makan bu, sudah keluarga dinner makan malam. Kok udah dinner dia sama keluarga, 2 juta sekali duduk bu, makan. Kan tanggung. Kalau singgah dia di Bengkalis, 6 orang dia, paling 90 habis. Di Bengkalis Belawan. Makan bakso mie ayam. Tahu Bengkalis? Kalau tak kenal parah betul. Bengkalis. Setelah 90 tak habis sama Coca-Cola minumnya. Yang 1.900.000 sedekahkan sama anak yatim, fakir miskin. Pahala tidak? Itulah orang yang pandai mencari akhirat tuh. Sama aja, kangkung macam awak juga. Beda, piring batu, sendok agak tebal sikit, stainless. Awak tidak, sendok yang 7.000 selusin. Asal tokan daging itu pewat deh. Itu aja beda. Kalau masak enak, ibu-ibu lagi masak. Masak semur ayam, masak tumis, tapi ibu lagi ada belacan lagi. Saya di rumah gitu pula bu, sengaja saya. Cemana lah makan sebelum orang kaya. Saya beli piring batu sama sendok. Nah, jadi kan masaklah tempe. Kedai itu tempe itu juga, tempe pasar Rimal. Kasih, dikasih tepung, makanlah saya kayak sendok ke garpu. Apa kata anak saya? Seorang kaya ya. Lepas ingin aku. Emang duduk sana mahal. Dikasih itu yang paling mahal. Gulai masam sedap mak awak punya lagi. Ini gulai masamnya jernih, macam kena hujan. Yang gulai masam mak awak naik, beludak naik bumbu. Ini belum jadi kaya nih. Kok kaya lebih lagi dari itu. Sempat dia miliar dah hartanya triliun. Nah, jadi dia katakan bermula pertama-tama maksiat yang pernah dibuat adalah daripada iblis. Siapa yang menyebabkan iblis itu ingkar kepada Allah? Nafsu.
Jangan pula dibilang, kenapa iblis itu tergelincir menjadi angkuh dan sombong? Karena digoda setan, Ustaz. Siapa yang menggoda iblis sehingga diputuskan dari rahmat Allah? Setan. Ada rupa setan sebelum iblis ni. Iblis inilah induknya. Waktu Isra dan Mi'raj tu nampak Nabi itulah iblis tu dah keriput, tua bangka keriput. Siapa itu ya Jibril? Aduwullah. Itulah musuh Allah ya Muhammad. Iblis yang pertama, itulah dia. Itulah asli iblis tu ya Muhammad. Kau tengok tu, itu asli. Udah tua kali iblis. Iblis tu enggak mati. Kiamat baru mati dia. Jadi keturunan iblis, walaupun dia bangsa jin, yang sudah ditabalkan Allah iblis, dia tidak mati sampai kiamat. Kecuali nanti mati ketika ditembak petir malaikat kilat. Cuman kilat tadi datang 6 bulan sekali. Eloknya kilat tu 6.000 kali setiap hari dia ke depan, gebung, tembak iblis. Awak pula tak tahan. Tutup telinga, pecah telinga. Kalau tak sembahyang disembar lah tu. Nah, kalau solat insya-Allah dilindungi. Sama petir takut dah sama Tuhan. Malah takut lah. Sama kilat takut dia. Sama hantu takut. Sama siksa kubur. Sama hantu takut. Dijaga laki mau kencing. Bang. Apa tu lagi? Aku nak kencing ya bang. Kencing dekat. Tadi dengar aku suara bang. Suara boleh. Takut sama azab kubur? Enggak takut. Padahal azab kubur itu yang pasti. Azab kubur itu yang pasti dia. Kita tak tahu nih, siapa di antara kita yang mendapatkan lapang dalam kuburnya. Kita tidak tahu siapa yang mendapatkan taman surga di dalam kuburnya. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Jadikan ya Allah kuburnya daripada taman daripada surga. Belum ada jaminan kita. Telah dahulu iblis itu dirusak oleh hawa nafsu dengan takabur. Takabur. Kabira artinya tua. Orang kalau sombong biasanya pakai umur. Orang kalau sombong biasanya pakai umur. Tua uak lagi dia kau pula ngajari uak. Luar uak makan garam dia kau. Emak kau terpancut pun aku tahu. Emak yang dipenangkut-hangkut ni. Marah dia, ajannya salah, ditegur. Salah tutup ajannya. Ada salah kau salah. Masa atuk panjangkan bar. Allahu Akbar. Salah tu arti buncit tu. Lu kan aku makan garam dengan kau. Kau belum lahir dah aja dua. Itu pakai apa tu? Sombong itu. Umur. Pakai kabira tu arti tua. Orang takabur itu orang yang menganggap dirinya lebih baik, lebih tua, lebih hebat dan sebagainya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, lil malaikati isjudu,
sujudlah kalian li Adama, pada Adam itu. Usjudu, sujudlah kepada Nabi Adam. Li Adama fasajadu illa iblis, kecuali siapa-siapa yang tidak sujud, dia termasuk iblis. Aba wastakbara, aba itu artinya enggan. Aba ya'ba, aba artinya adalah enggan. Iblis itu enggan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku kau jadikan dari api, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah. Jauh aku lebih mulia daripada Adam. Itulah kata iblis. Gak mau kau sujud dan iblis kau. Jadilah kau orang yang sombong, iblis. Keluar kau dari rahmatku, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kau tidak lagi menjadi umat, menjadi hambaku yang taat. Aku rela ya Allah kalau kau kutuk aku tak masuk ke dalam surga. Tapi satu permintaanku ya Allah. Apa itu iblis? Izinkan aku menggoda anak cucu Adam nanti. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam sebagai temanku nanti dalam neraka. Izinkan aku. Kata Allah, godalah. Yang mana bisa kau goda, goda. Yang tidak bisa kau menggodanya. Makanya yang mana bisa diganggu, diganggunya. Yang mana enggak. Yang mana bisa digoda iblis, digoda. Yang enggak bisa digoda, enggak. Ini macam ibu bapak ini mana bisa digoda? Pas ngaji. Udah pulang tak tahu lagi kan? Biasa udah pulangnya lah gitu. Tak mau elok lagi. Saya ngaji terus-terus biar elok ni. Apalagi sebulan sekali ngaji dah. 1 jam aja elok. Yang lain habis dah tak elok. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, jadilah ia sebahagian dari orang yang kafir. Apa penyebabnya? Sombong. Aku kau jadikan ya Allah dari api, Adam kau jadikan dari tanah. Kau putus dari rahmatku. Tidak apa-apa ya Allah, aku ikhlas ya Allah, tapi izinkan aku untuk mengganggu mereka sebagai temanku dalam neraka. Makanya senantiasa iblis itu mengganggu kita sampai copot iman kita. Diganggu itu sampai copot. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu innama ya'muru bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'malun. Syaitan itu selalu membisikkan kita. Iblis itu selalu membisikkan kita dan selalu membawa kita kepada perbuatan yang maksiat. Dan dia berkata apa yang tidak pernah Allah katakan kepada dia. Itu kejahatannya iblis. Tapi kata Allah, oke, iblis, kau kuizinkan menggoda anak cucu Adam, tapi ingat, sebelum nyawa anak cucu Adam itu di tenggorokan, aku masih menerima taubatnya. Iblis tidak akan berhenti sebelum copot iman. Enggak apa-apa kata Allah, tapi aku tidak menutup pintu taubat selama roh masih ada di badan, belum sampai di tenggorokan orang-orang. Makanya kita sakit tuh, ingat-ingat mati. Baikkan sangka kita kepada Allah, banyak mengingat mati, banyak mohon ampun.
Ya Allah, terimalah amal ibadahku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Terus ingat Allah, ucapkan la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini udah sakit tak beragak surat tanah juga. Surat tanah, bubu tanya mana bubu, tadi bubu. Banyak-banyak kita menyebut la ilaha illallah. Apalagi kita sakit-sakit tubuh, itu ucapkan Pak, la ilaha illallah. Asal sakit la ilaha illallah. Jangan aduh, 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 aduh. Itu bukan saya buat-buat, bukan. Bukan saya bikin-bikin tuh. Memang itulah saya hadapi dia. Dipanggil saya di rumah jam 12 siang. Belum lagi makan siang lagi. Tat, ayo. Membawa ini. Kenapa Tat? Ayah kami dah parah. Di mana saya bilang? Ayo rumah sakit besar. Beri lah bangkit. Tolong Ustaz, macam agen Israel aja. Hah? Asal ada yang payah mati panggil orang, awak telepon Tat aja. Tolong Tat, lama kali padam ini. Lama kali padam Tat datang. Iya. Terakhir saya dipanggil ke rumah sakit apa yang di dekat Amplas sebelah kiri. Mitra Medika. Ada kan dekat Amplas kan? Bulan puasa semalam. Tak siapa yang bilang, panggil kan Ustaz tuh udah tak nak makan lagi gitu. Datanglah dekat. Saya tak bisa, geletar betul, orang lapar. Orang awak kena apa kan, asam lambung. Kalau saya naik kereta nggak sanggup saya bilang, jemput aja lah saya. Jemput aja lah pakai mobil jadilah kan mobil. Tengok, saya tanya susternya, ICU, makan lagi dia enggak? Sadar dia bang, enggak? Cobalah Ustaz apa kan? InsyaAllah baca, saya bilang. Sabar-sabar ya, doa ya, saya bilang. Kalau memang hidup alhamdulillah, kalau memang pendek itu takdir Allah. Iyalah Ustaz, ya. Pulang saya ke rumah. Udah abang baca kan kata istri saya. Udah, tak lama lagi dibangun. Besok pagi datang telepon, Ustaz, yang semalam meninggal Ustaz. Kembar Tubung 2 kali saya masuk ke sana. Diundang orang saya. 10 hari tak makan. Nama lagi Ustaz. Asal saya datang duduk. Kau kan duduk. Elok ni saya bilang. Habis tu korek balik. Izin kak, izin bu ya. Ya Ustaz, bacalah Ustaz. InsyaAllah baca. Sore ini tak padam. Mak saya baca waktu sakit. Udah tak makan seminggu. Tak sampai hati saya. Lama kali mak ini. Makan tidak, mata tak terbuka. Saya bacalah Quran. Surah Ar-Ra'd. Tapi tak ikhlas saya. Mana mak awak tadi. Tak ikhlas saya. Saya minta sehat aja. Minta sembuhkan aja. 2 hari makin parah sakitnya. Habis asar itulah saya ikhlas saya. Ya Allah, izinkan aku ya Allah. Mohon ke ibuku ya Allah. Habis asar 27 Ramadan itulah saya baca. Almarhum abang saya, Bang Herman, marah dia saya baca. Tahu saya baca mati. Apa kata abang saya, bangkit mak sehat lah mak. Awak baca situ kali dia bangkit mak. Tak ada yang meninggal mak tadi. Takut dia.
macam tak bertuhan. Itulah saya baca. Selesai saya doakan, bikinkan air sampai ke rumah. Pas mau buka puasa, tuan cepat pulang, mak dah sakarat. Balik lagi saya pulang. 5 menit saya menyaksikan sampai azal tinggal. Maka yakinlah awak dengan Allah. Baca aja 713 itu yang yakin. Ini Ustaz, itu memang penggunaan itu. Almarhum Iya ada. Siapa bikin? Bikin kan? Nah, mudah dia keluar kan? Mudah. Nah. Tapi jangan bikin pamflet. Siapa yang payah-payah mati, hubungi. Untuk cari apa namanya. Teringat pula saya, kadang-kadang saya kalau sudah sakit itu teringat saya, apakah aku membacakan untuk diriku sendiri dalam hati saya. Teringat ya. Takut pula saya membaca. Saat ini tidur pula aku mau pula. Dua hadis itu dua, Yasin sama Ar-Ra'd. Kalau saya biasa Ar-Ra'd saya bawa. Takut pula saya buat lama-lama jadi dukun pula. Asal kemasukan telepon orang, "Ustaz, ada kemasukan." Iya. Aku ngajar fikih, bukan. Dari malam pulang ngaji, sempat ya. Ditelepon orang. Ada orang tak bisa tidur malam. Macam ada gangguan. Pergi saya pulang dari ngaji teman. Sempat. Apa Ustaz nampak? Apa aku nampak kan? Tak nampak. Kalau aku ikutnya. Udah minum aja air putih ni. Doakan dah. Tak ada Ustaz nampak-nampak. Apa ni? Awak aja tak nampak polisi tidur. Terlentang-lentang awak lewat. Kalau ada ilmu kasab awak. Lotengnya jarang ditempati. Lotengnya jarang ditempati. Jin tuh memang suka dia. Kalau dah loteng tuh tinggal, ya suka lah dia, main lah dia di sana. Rumah pun kalau ibu tinggalkan seminggu aja kosong. Sedang ada hobi di dalam. Nah, jadi jelas ya bahwasanya takabur dan hasadnya yang menjatuhkan iblis itu daripada ibadah. Tengok, iblis itu sudah beribadah 80.000 tahun. Iblis itu sudah beribadah 80.000 tahun sebelum diciptakan Adam. Seperti kata kita di dalam Bahrud Dhalalah, yakni lautan sesat. Bahrud Dhalalah, lautan sesat. Maka tenggelam ia hingga kepada selama-lamanya, tidak kesudahan. Iblis itu tenggelam dalam laut kesesatan, tidak kesudahan. Tiadalah di sana itu dunia, bukan dunia di waktu itu, dan tiada makhluk dan tak ada setan, tetapi adalah di sana nafsu yang ada. Harta belum ada di situ, makhluk belum ada, yang ada adalah nafsu. Itulah yang membuat dia tergelincir itu. Maka peliharalah hawa nafsu kita ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai sini aja lah kaji kita ya. Karena dengan takaburnya dan hasadnya ya. Cocok judul kitab nih dengan pelaksanaan. Cocok Minhajul Abidin. Metode manhaj mereka-mereka yang beribadah abidin. Kata guru saya Ustaz Aminuddin almarhum, siapa yang khatam Minhajul Abidin ni diamalkannya wali ukurnya, aulia ukurnya. Siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, aulia. Awak mempelajari
Tidak diamalkan, maka ini jadi wali murid. Tidak wali Allah. Cuma nak jadi wali perampang kuat. Sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit maki, wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal hikmah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.